I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime One Punch Man season 3. Buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian, karena semakin rame interaksi dalam video ini udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk guys videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, tepatnya setelah Saitama mengalahkan kelabang raksasa Ito, kita kemudian diperlihatkan rapat dari asosiasi pahlawan yang saat itu sedang terjadi, di mana orang-orang sudah menganggap bahwa kota ini kemungkinan akan hancur berkeping-keping. Tapi karena kemunculan King, semuanya jadi beres. Semuanya menganggap bahwa yang mengalahkan tetua kelabang itu tidak lain adalah King, padahal King nggak ngelakuin apa-apa. Saat itu mereka semua juga memulai diskusi tentang sosok Garo yang telah menjadi ancaman yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan beberapa dari mereka mulai memberikan anggapan bahwa mereka semua nggak boleh menganggap Garo sebagai manusia lagi, karena sejatinya dia telah berubah menjadi monster. Namun mengingat tingkat kekuatan Garo, tentu saja akan sangat kesulitan jika mereka turun langsung memberikannya kepada pahlawan kelas S. Bahkan apakah mungkin ada pahlawan kelas S yang mampu mengimbangi Garo? Ucap mereka semua sambil bertanya-tanya. Bahkan pemimpin rapat saat itu juga mengatakan, aku sebenarnya juga terkejut. Aku tidak menyangka bahwa Silver Fang bakalan gagal membunuh Garo. Padahal aku begitu percaya dia bisa mengalahkannya. Namun sepertinya Garo sudah terluka parah karena kekuatan dari Silver Fang. Jika kita lihat dari sisi positifnya, untuk sementara waktu, pihak asosiasi monster kemungkinan tidak akan bisa mengandalkannya. Mendengar ucapan seperti itu, rekan yang ada di rapat itu pun memintanya untuk memanggil pahlawan Blaze, yang harusnya menjadi pahlawan nomor 1 sekaligus orang yang sangat misterius. Namun pemimpin rapat saat itu mengatakan bahwa sangat disayangkan sekali mereka nggak akan bisa memberikan komando kepada Blaze, karena dia adalah pahlawan yang hanya akan beraksi atas kemauannya sendiri. Dengan kata lain, ketika umat manusia benar-benar membutuhkannya, maka dia akan turun tangan. Ucapnya kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Orang-orang yang mendengar ucapan seperti itu beneran gak terima sama apa yang dikatakan oleh pemimpin ini. Kenapa Blaze harus bertindak seperti itu? Padahal dia kan juga merupakan pahlawan dari asosiasi pahlawan. Namun tiba-tiba kita kedatangan seseorang. Dia adalah Narinki. Tuan Narinki saat itu datang dan mengatakan kepada mereka semua bahwa dia membutuhkan Blaze karena putra kesayangannya telah diculik. Bahkan sudah 24 jam berlalu sejak dirinya diculik dan masih belum ada yang pergi menyelamatkan putranya. Dan karena alasan itu Narinki pun merasa kesal karena dirinya sudah menginvestasikan uang yang sangat banyak pada asosiasi pahlawan selama ini. Mendengar ucapan seperti itu, Skinger langsung mengatakan kepada Narinki bahwa dia pasti akan menyelamatkan putranya dan saat ini sedang melacak posisi mereka semua. Dia juga meminta Narinki untuk tetap tenang karena saat ini penyelamatan putranya akan dilaksanakan dengan sangat baik. Awalnya Narinki saat itu nggak mengenal Skinger, tapi setelah kejadian itu Skinger pun mulai mengenalkan dirinya. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan kedatangan 3 pahlawan. Itu adalah Tatsumaki, kemudian ada juga Pig God, dan satu lagi Mimin lupa namanya. Tatsumaki yang baru datang itu langsung bilang sama Skinger, semuanya sangat merepotkan. Tapi dengan begini, kekuatan mereka kemungkinan akan mulai imbang dengan kita. Lagi pula, mereka juga pada awalnya takut sama kita, bukan? Saat itu juga Skinger langsung menjelaskan bahwa saat ini Child Emperor sedang menyelidiki mereka semua. Di sisi lain, Child Emperor saat itu sebenarnya sangat kesulitan harus melacak mereka semua. Apalagi waktu yang diberikan tuh cuma 3 hari. Kemungkinan dia bakalan gak bisa tidur karena rentan waktunya itu terlalu pendek. Sedangkan Tatsumaki saat itu merasa senang dan mengatakan, oh iya, aku mendengar markasnya ada di suatu tempat di dalam kota 2 yang sepi itu. Bagaimana kalau aku langsung membersihkan seisi kota itu aja? Ucapnya kepada Skinger. Tapi Skinger saat itu mengatakan bahwa dia menolak itu karena itu akan membahayakan para sandera.
Ini membuat Tatsumaki pun tersenyum dan mengatakan, kalian benar-benar merepotkan sekali. Karena alasan itu, mereka pasti akan selalu bertindak gegabah. Tapi jika kau terus membiarkannya, mereka pasti bakalan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Mendengar ucapan seperti itu, ketika dirinya mendengar Tatsumaki pengen datang sendiri dan menghancurkan sekumpulan monster itu, Skyranger mengungkapkan bahwa mereka nggak boleh meremehkan lawannya kali ini. Yang membuat Tatsumaki pun merasa sangat kesal. Dia mengatakan kepada Skyranger, kau terlalu membesar-besarkan masalah sampai aku bosan mendengarkannya. Jadi kau maksudnya memanggil kami ke sini hanya untuk memperingati agar berhati-hati pada mereka, ucapnya kepada Skyranger. Skyranger saat itu langsung mengungkapkan, sebenarnya ada beberapa pahlawan yang tidak mendengarkan peringatan kami dan menyusup masuk ke kota 2 selangkah lebih awal. Dia adalah pahlawan yang belum pernah menerima kekalahan seumur hidupnya. Tapi sampai saat ini, kami belum pernah mendengar kabar darinya lagi. Ada kemungkinan Drive Knight sudah dikalahkan, ucapnya kepada orang-orangnya. Para pahlawan yang datang ke tempat itu tidak lain adalah Drive Knight. Mendengar ucapan seperti itu, para pahlawan kelas S sebenarnya agak terkejut. Satu-satunya yang nggak terkejut sama sekali hanyalah Tatsumaki. Tatsumaki mengatakan bahwa dirinya nggak peduli dan meminta Skyranger untuk segera mengumpulkan pasukan secepat mungkin. Tapi Skyranger mengungkapkan bahwa mereka masih memiliki waktu 3 hari lagi dan meminta semua pasukan untuk mempersiapkan diri mereka masing-masing. Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Kita kemudian diperlihatkan Zombie Man yang saat itu telah tiba di suatu tempat sambil mengatakan, sepertinya tidak salah lagi. Bangunan kecil ini adalah markas mereka. Akhirnya kami bisa menemukannya. Tapi saat itu Shin juga berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan Atomic Samurai yang saat itu merasa bingung dan mengatakan, kenapa kita harus menunggu lagi? Kita harus menggerakkan pasukan. Tapi saat itu si pahlawan kilat mengungkapkan bahwa mereka harus menunggu Child Emperor. Itu adalah keputusannya, yang membuat dirinya pun merasa sangat kesal. Karena ketika dirinya sudah melakukan penyelidikan, dia pasti akan menebas monster yang bersembunyi di sana. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Tapi tetap aja mereka nggak bisa melanjutkan semua itu tanpa perintah atasan. Tiba-tiba muncullah seseorang dari sebuah ruangan. Orang itu mengatakan kepada Atomic Samurai untuk berhati-hati. Mereka nggak tahu apa yang ada di dalam sana. Jadi mereka nggak boleh bertindak segegabah itu. Sebenarnya dia juga merasa sangat kesal karena monster-monster telah mengganggu konsernya juga. Bahkan dirinya sempat berdebat sama Atomic Samurai. Oh iya, buat kalian yang ingat siapa pria itu bisa tulis di kolom komentar. Soalnya Mimin lupa nama karakternya. Dan beberapa saat setelah itu, kita juga diperlihatkan beberapa tahanan yang saat itu bisa keluar dari penjara karena izin dari asosiasi pahlawan. Karena saat ini, mereka hanya perlu mengumpulkan pahlawan-pahlawan yang sangat tangguh untuk proses penaklukan ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, Shin kembali berpindah menampilkan Child Emperor yang saat ini masih terus menyelidiki di mana tempat persembunyian mereka. Tapi setelah dicari-cari, masih ada banyak keanehan di sini. Bahkan dirinya masih belum bisa menemukan koordinat mereka. Shin juga berpindah ke tempat Fubuki. Fubuki saat ini benar-benar merasa panik sama semua itu. Karena saat ini semua pasukannya sebenarnya kan udah dibubari. Tapi karena ini adalah keadaan darurat, Fubuki juga berniat untuk membantu semuanya. Karena alasan itu dirinya datang ke tempat Saitampol. Tapi ketika lagi mengecek bel, yang membuka pintu bukanlah Saitama, melainkan orang-orang dalam penaklukan sebelumnya. Bahkan Silver Fang juga ada di tempat itu. Dan Saitama malah lagi main game sama King. Melihat semua kejadian itu, Fubuki pun merasa bingung. Kenapa wajah Saitama nggak ada panik-paniknya sama sekali. Dia langsung jelasin sama semua orang yang ada di dalam tempat itu kalau ini adalah situasi yang sangat darurat. Mereka harus bekerja sama dan segera berlatih. Dan gak boleh main-main kayak gini. Semua orang saat itu berwajah santai. Yang bikin Fubuki pun terus mengatakan bahwa ini sangat berbahaya. Bahkan dia sempat mengajak Genos untuk segera mengatur strategi. Orang-orang yang ada di sana juga sempat membahas tentang pemburu pahlawan yang tidak lain adalah Garo. Dan kebanyakan pahlawan saat ini udah bertemu sama Garo. Yang bikin Saitama saat itu merasa sangat kesal karena di antara semua itu dirinya juga merupakan salah satu orang yang tidak menemui Garo. Ya padahal sebenarnya dia kan udah ketemu sama Garo, cuma dia nggak sadar aja kalau Garo itu adalah pemburu pahlawan.
Karena si botak nih ngerasa nggak terima, dia langsung mengatakan, tidak bisa dimaafkan. Sungguh dia tidak bisa dimaafkan. Kenapa tidak datang untuk memburuku? Apa gara-gara aku ini adalah botak berjubah? Dan karena alasan itu Saitama langsung mengenakan seragamnya dan berniat mencari sang pemburu pahlawan itu. Saitama pengen nonjok dia sampai babak belur. Habis nonjok pemburu pahlawan itu, kata Saitama dia pengen beli sawi putih dulu dan kemudian bakalan balik lagi. Kedengar ucapan seperti itu, kita kemudian diperlihatkan Fubuki yang ngerasa kesal. Padahal dia pemimpin rapat ini tapi malah dikacangi sama semua orang. Apalagi Saitama yang sepertinya nggak peduli sama sekali. Kayaknya Fubuki ngerasa susah banget buat ngajak Saitama masuk anggota timnya. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan Narinki berada. Narinki mengatakan kepada orang-orangnya bahwa asosiasi pahlawan sudah tidak berguna. Dan karena alasan itu dia mengerahkan pasukan besar dan meminta mereka untuk segera menuju ke kota reruntuhan 2. Bahkan dia mengatakan kepada seluruh pasukan bayarannya itu bahwa dia nggak keberatan membayar mereka dalam jumlah yang sangat mahal selama mereka melaksanakan tugasnya masing-masing. Scene kemudian berpindah ke tempat Garo berada. Kita kemudian diperlihatkan Garo yang saat ini mulai tersadar dan mendapat sebuah informasi dari selembaran kertas yang mengatakan, "Selamat datang di Asosiasi Monster. Jika kau membaca ini artinya kau selamat dan ketahuilah bahwa kami telah menyelamatkan nyawamu. Jadi balaslah kebaikan kami dengan menunggu di ruangan ini. Jangan berbuat macam-macam. Walau kau keluar dari sini pun, kau hanya akan menjadi buronan bagi para pahlawan. Jadi kau harus tetap di sini. Kami sudah siapkan pakaianmu dan kenakanlah," ucapnya kepada Garo. Garo yang melihat kejadian itu sebenarnya merasa sangat kesal karena saat ini seluruh badannya terasa sangat sakit. Dia juga sangat lapar. Tapi dia nggak terlalu menghiraukan ancaman dari orang-orang asosiasi monster itu. Dan saat itu juga Garo langsung menendang pintu besi yang membuat pintu besi pun langsung terlepas. Dia langsung mencoba pergi keluar dari tempat ini sambil mengatakan bahwa asosiasi monster ini membuatnya sangat kesal. Dia bahkan penasaran bagaimana nasib kakek-kakek menyedihkan itu. Apakah dia udah mati? Meskipun Garo sebenarnya adalah salah satu bahaya dari kejadian sebelumnya, tapi entah mengapa dirinya merasa sangat iba. Dan ketika dirinya melihat ke arah luar tempat itu, kita diperlihatkan beberapa orang yang saat itu merasa sangat ketakutan. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, kayaknya mereka semua adalah utusan Narinki. Para utusan Narinki saat itu merasa sangat ketakutan dan meminta ampunan atas nyawa mereka. Beberapa saat setelah kejadian itu, orang-orang dari asosiasi monster pun mengatakan, "Kalau begitu kami sepertinya berhasil. Terima kasih sudah membawakan anggota baru untuk stats baru kami dengan asosiasi monster. Aku merasa senang dengan kinerjamu." Kita kemudian diperlihatkan seseorang yang merupakan level bencana. Itu adalah Iblis 165. Dia adalah Manchin God 65. Manchin God saat itu juga mengatakan bahwa dia diutus ke sini oleh organisasi untuk membantu asosiasi monster. Mendengar ucapan seperti itu, orang dari asosiasi monster mengatakan, "Bagaimana kau bisa menemukan tempat persembunyian ini tanpa tersesat? Bolehkah aku bicara pada penciptamu?" Tapi karena nggak ada jawaban apapun, saat itu orang dari asosiasi monster mengucapkan selamat datang kepadanya. Di momen ini Garo bertanya-tanya tentang suara apa yang sebenarnya sedang dirinya dengar di kepalanya ini. Apakah itu adalah telepati? Dan beberapa saat setelah kejadian itu, orang-orang dari asosiasi monster berniat untuk mengeksekusi para manusia yang ada di sana. Namun datanglah seseorang yang bernama Royal River yang berada di level bencana. Dia saat itu menebas iblis yang melancarkan serangan sambil mengatakan, "Aku sudah mencapai batasanku. Aku tidak bisa menahan hasratku lebih lama lagi jika tidak mendengar suara teriakan kalian." Saat itu juga dia mencoba untuk menyiksa orang-orang yang ada di sana. Kita kemudian mendengar suara dari Manchin God yang mengatakan, "Ini mungkin terasa sangat lancang, tapi aku ingin memberikan pendapatku. Berdasarkan pengalamanku saat melawan mereka, mereka mengenakan baju jira dengan kemampuan tempur yang hebat. Mungkin bisa kita manfaatkan mereka. Tapi sepertinya di setiap baju jira yang dipakai oleh satu orang, baju itu tidak akan berfungsi jika orang lain yang mengenakannya, apalagi orang-orang dari asosiasi monster,"
Ucapnya kepada semua orang yang membuat pemimpin dari asosiasi monster yang ada di sana mengatakan, "Jadi kau ingin bilang kita harus mengampuni mereka dan memanfaatkan mereka sebagai budak?" Saat itu Royal Reaper benar-benar nggak mau sama keputusan itu, karena dia udah nggak sabar banget pengen nyiksa semuanya. Tapi pergerakan Royal Reaper saat itu dihentikan oleh seseorang. Itu adalah DOS. DOS saat itu langsung menggunakan kekuatannya dan membuat orang-orang dari kelompok itu pun pada akhirnya mulai patuh kepada dirinya. Kekuatannya juga telah meningkat dengan sangat drastis. Dengan ini, pihak asosiasi monster pun mulai menambah kekuatan mereka. Namun di tengah-tengah momen-momen itu, entah mengapa Royal Reaper menyadari sesuatu. Dia menghirup aroma manusia dari tempat ini dan mengatakan kepada orang yang sedang bersembunyi, "Tunjukkan dirimu." Garo saat itu langsung keluar dari tempatnya dan disambut oleh salah seorang yang ada di sana. "Garo, kau ternyata sadar dengan cepat. Ada hal yang ingin aku bicarakan kepada orang ini." Garo saat itu langsung to the point nanya, "Jadi apa yang kau butuhkan dariku?" Pemimpin monster yang ada di tempat itu mengungkapkan, saat ini jumlah anggota asosiasi monster hanya 500, sama seperti jumlah pahlawan di asosiasi pahlawan. Jumlah monster dengan level bencana telah berkurang dikarenakan pertempuran sebelumnya, dan saat ini hanya kurang dari 30. Walaupun begitu, kami cukup unggul untuk menang dari mereka. Tapi seperti yang kau lihat, kekurangan kami adalah lemahnya rasa persatuan dan pemimpin yang handal. Garo-kun, aku ingin menjadikanmu sebagai anggota eksekutif kami dan tangan kananku. Orang-orang yang mendengar ucapan seperti itu sangat terkejut karena belum apa-apa langsung diangkat menjadi anggota eksekutif, apalagi menjadi tangan kanan dari pria itu. Pria asosiasi monster mengungkapkan, "Orang yang memiliki pemikiran anti pahlawan sepertimu itu sangat kami butuhkan. Dia bertarung sendirian, tapi bahkan mampu melawan pahlawan kelas S. Itu sangat luar biasa. Tetapi ada satu syarat dari Tuan Orochi. Kami masih belum bisa memastikan identitas dirimu sebagai monster. Jadi aku ingin kau membawa bukti bahwa kau adalah monster." Mendengar ucapan seperti itu, Garo pun menanyakan, "Jadi apa maksudmu? Apakah kau ingin aku menumbuhkan tanduk atau semacamnya?" Tiba-tiba, salah seorang dari asosiasi monster pun mengatakan, "Bawa saja kepala seorang pahlawan, siapa saja juga boleh. Kau harus membawanya kepada kami." Ucapnya kepada sosok Garo. Monster yang lain juga mengungkapkan bahwa itu adalah syarat yang bagus. Siapa lagi yang bisa membunuh pahlawan selain orang-orang dari asosiasi monster? Tiba-tiba kita diperlihatkan seseorang yang saat itu melaporkan kepada sosok Garo bahwa mereka mendapat kabar buruk. Silverfang dan rekan-rekannya ternyata masih hidup. Tetua Elder Klabang telah dikalahkan. Mendengar ucapan seperti itu, orang-orang pun sangat terkejut. Karena waktu itu Goketsu telah dikalahkan, dan hari ini adalah Tetua Klabang. Siapa yang sebenarnya telah mengalahkan mereka semua? Ini menjadi pertanyaan orang-orang yang ada di tempat ini. Kita kemudian diperlihatkan siapa wujud monster serangga sebelumnya. Dia adalah God Insect. Dan pemimpin asosiasi monster yang ada di tempat itu pun saat itu juga memerintahkan God Insect dan Royal Reaper untuk mengikuti Garo. Karena Garo baru saja keluar melakukan miksinya, mereka diminta untuk mengawasi Garo. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan di tempat lain. Terlihatlah beberapa orang yang saat itu sedang melakukan kampanye. Orang-orang itu pun mengatakan bahwa mereka sebaiknya bergabung dengan pihak monster aja, karena saat ini manusia sudah tidak memiliki peluang kemenangan lagi. Jadi alangkah baiknya mereka menyerah saja dan memberikan persembahan kepada pihak monster. Dengan begitu, ada kemungkinan manusia dan monster bisa hidup berdampingan. Ucap mereka kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat itu, sambil mengatakan bahwa saat ini pihak asosiasi pahlawan sudah tidak memiliki kemampuan yang layak untuk mempertahankan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara dari salah satu warga yang mengatakan, "Hei, kalian berisik sekali. Aku lebih baik mati daripada menjadi sekutu dari para monster itu." Mendengar ucapan seperti itu, orang-orang yang sedang berkampanye pun langsung memutuskan untuk menangkap pria itu dan menjadikannya persembahan pertama. Namun saat itu Garo juga nggak sengaja sedang lewat di jalan itu.
Dan ketika mereka semua berniat menangkapnya, Garo malah menyentil semua orang yang saat itu sedang berjalan ke arahnya. Itu adalah orang-orang yang melakukan kampanye untuk bergabung dengan Monster. Dan dengan satu sentilan dari Garo, mereka semua pun langsung tumbang. Garo saat itu mengatakan kepada mereka, "Kau kira kalian akan selamat hanya dengan membawa persembahan? Kalian terlalu meremehkan para monster," ucapnya kepada orang-orang ini. Sejujurnya Garo merasa nggak suka banget dengan adanya asosiasi monster di tempat ini. Tujuannya menjadi monster utama yang paling ditakuti menjadi sangat kacau. Akan sangat berbahaya jika seandainya orang-orang malah berpihak pada monster. Tentu saja ketakutan akan dirinya akan berkurang juga. Dan saat itu juga kita diperlihatkan sebuah berita yang terus menyebarkan laporan tentang perkembangan monster. Dan ketika Garo sedang berjalan menuju sebuah kafe, dia nggak sengaja melihat keributan. Karena saat itu ada seorang kakek-kakek yang sedang dihajar oleh pria berbadan besar. Meskipun udah dihalang oleh beberapa orang, pria berbadan besar itu tetap tidak mau menghiraukan perkataan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Garo yang datang ke tempat itu pun langsung mencoba menghentikannya. Bahkan ketika pria itu mencoba menusukkan sesuatu ke tubuh Garo, Garo bisa mematahkannya dengan mudah dan mengungkapkan, "Pergilah dari tempat ini selagi aku masih bersikap baik," yang membuat orang itu pun langsung lari terbirit-birit. Bagi Garo, dirinya berbeda dengan monster-monster yang lain. Dia bisa membuat siapapun merasa ketakutan, dan baginya itu adalah kekuatan yang sejati. Beberapa saat setelah kejadian itu, Garo langsung memanggil pelayan dan memesan banyak makanan yang ada di menu. Dia memakannya dengan sangat lahap, yang membuat orang-orang yang melihat kejadian itu pun merasa bingung. Udah berapa lama pria ini nggak makan? Bahkan saat itu dia terus mencicipi hidangan mewah yang ada di sana. Sedangkan di sisi lain, tepat di dalam kafe itu juga, kita diperlihatkan si botak bermantel yang saat itu juga lagi sarapan. Tapi dia ngerasa bingung banget gimana mau bayar makanan yang baru dimakannya ini. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, karena dirinya merasa panik banget, dia nggak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa nunggu lama banget di dalam restoran. Untungnya nggak lama setelah kejadian itu datanglah Fubuki. Awalnya si Saitama ngerasa panik banget, karena ngira kalau Saitama bakalan dimarahin sama si pemilik warung. Tapi karena ngelihat Fubuki yang saat itu muncul, Saitama juga ngerasa bingung kenapa Fubuki tiba-tiba bisa muncul di sini. Fubuki langsung bilang kalau dia sebenarnya udah mencari Saitama kemana-mana dan pada akhirnya menemukannya di sini. Fubuki masih berusaha mengajak Saitama untuk bekerja sama dan mengatakan kepada Saitama bahwa dengan mengikuti Fubuki, dia bisa naik level lebih tinggi lagi dan percayakan saja semuanya kepada Fubuki. Dia juga bisa memberikan banyak informasi sama Saitama. Tapi Saitama yang mendengar ucapan seperti itu gak menghiraukan apapun dan malah memesan kentang goreng. Dan ketika kentang goreng itu datang, dia langsung menawarkannya sama Fubuki, yang bikin Fubuki pun langsung mencicipinya. Saitama langsung tersenyum karena dia memikirkan sebuah ide. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Fubuki malah ngira kalau senyuman Saitama itu menandakan bahwa dia bersedia bekerja sama-sama Fubuki. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari seseorang yang mengatakan bahwa ada orang yang kabur tanpa membayar. Saitama yang mendengar ucapan seperti itu langsung panik banget, karena awalnya dikira bahwa itu adalah dia, padahal dia kan belum juga kabur. Ternyata itu adalah orang lain. Ngelihat adanya kesempatan ini, Saitama pun langsung lari dan mencoba mengatakan kepada orang-orang bahwa dia akan mengejar pria yang tidak membayar itu dan minta tolong sama Fubuki untuk membayar kentang goreng itu. Sedangkan Fubuki yang ngelihat Saitama sejujurnya ngerasa bingung banget, karena dari tadi ketika dirinya mengajaknya bicara serius tentang organisasi monster, bahkan Saitama nggak terlihat tertarik sama sekali, tapi cuma karena bayaran kentang goreng dia terlihat sangat antusias. Di luar tempat itu, kita kemudian diperlihatkan Garo yang ternyata pergi dari kediaman kafe itu sambil memikirkan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Gyoro, bahwa dia meminta Garo untuk memenuhi persyaratan agar bisa dianggap sebagai monster. Garo sebenarnya nggak mau melakukan itu, tapi mau gimana lagi jika seandainya hanya itulah yang bisa dirinya lakukan. Tiba-tiba di tengah perjalanannya, Garo nggak sengaja ngelihat anak yang sebelumnya sedang dibully oleh teman-temannya. Dan karena alasan itu, Garo langsung mencoba untuk menghentikan semuanya, yang bikin anak-anak yang membuli itu langsung pergi. Garo saat itu menyelamatkannya dan mengatakan kepada bocah itu, "Kebetulan sekali kita bertemu lagi, nak."
Bocah itu ngucapin makasih sama Garo, dan Garo minta bocah itu untuk segera pulang aja. Dan saat itu, bocah itu langsung mengatakan, sebenarnya tadi siang dia kabur, dia minta maaf. Karena para pahlawan itu malah mengejar Om Garo yang baik hati. Itu adalah sesuatu yang sangat salah. Padahal Om Garo selalu melindungiku. Dia adalah orang yang sangat baik. Mendengar ucapan seperti itu, Garo pun mengatakan kepada bocah itu untuk menghentikan ucapannya. Karena dia sebenarnya nggak pengen jadi orang baik. Dia pengen menjadi penjahat yang sesungguhnya. Tiba-tiba si botak bermantel muncul tepat di belakang Garo dan bilang sama Garo untuk segera membayar makanannya. Dan setelah mengingatkan itu, dia langsung berbalik badan seolah nggak peduli sambil mengatakan, aku sudah memperingatkanmu bukan? Kalau gitu aku mau pergi dulu. Garo yang melihat kejadian itu tentu saja menjadi sangat heran. Dia mengatakan kepada Saitama, kenapa kau tidak mengejarku? Bukankah kau datang hanya untuk menangkapku? Tapi Saitama nggak menghiraukan perkataan itu. Bahkan dia nggak ngedengar apa yang lagi dibicarain sama Garo. Ngelihat tindakan seperti itu, bocah itu langsung jelasin sama Garo. Kayaknya dia bukanlah seorang pahlawan. Entah mengapa daftarnya itu tidak ada. Ada kemungkinan sih dia hanya seorang pahlawan baru. Tapi Om, tadi katanya kau tidak membayar pesanan kan? Sudah tidak usah mengganggunya. Dia sudah berbaik hati untuk memperingatkanmu. Mendengar ucapan kayak gitu, Garo tentu saja nggak terima. Dia langsung melepaskan aura membunuh dan mengatakan, aku akan membawa pulang satu kepala pahlawan kan? Kalau gitu bagaimana jika kau saja? Ucapnya sambil melancarkan sebuah tinju ke arah Saitama. Tapi Saitama saat itu mencoba untuk mengusirnya. Tapi hanya dengan hempasan tangannya aja Garo langsung terpental dengan sangat jauhnya. Alasan Saitama melakukan hal itu bukan karena dirinya ingin memukul Garo, tapi karena dia nggak mau deket-deket sama Garo. Soalnya Garo adalah orang yang tidak membayar makanan. Walaupun sebenarnya dia juga ngerasa panik karena ngelakuin hal yang sama. Beberapa saat setelah kejadian itu, Garo pun sempat tidak sadarkan diri beberapa saat, dan bocah itu pun menunggunya sampai sadarkan diri. Dia bilang beberapa hal kepada Garo, bahwa si pahlawan botak tadi mengatakan, sial aku melakukannya lagi, lalu pergi meninggalkan kita Om. Sepertinya kau bukanlah apa-apa untuknya. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan Saitama itu adalah sial karena dia kehilangan dompetnya lagi. Di momen-momen ini, tiba-tiba kita diperlihatkan orang dari asosiasi monster yang muncul. Itu adalah Royal Reaper dan juga God Insect. Royal Reaper mengatakan, kau benar-benar berbeda dari kami Garo, sangat disayangkan. Saat itu juga God Insect juga ngungkapin, aku tidak merasakan kemonsteran di dalam dirimu itu. Melihat kehadiran dari mereka berdua, Garo langsung minta bocah itu untuk berlindung tepat di belakang tubuhnya dan tidak pergi kemana-mana. Sedangkan bocah itu yang mengetahui siapa orang yang ada di hadapannya itu langsung ketakutan karena mereka berdua adalah urban legend yang sangat ditakuti di sekitar sini. Dia adalah Royal Reaper. Bahkan katanya ada banyak banget anak-anak yang diculik olehnya. Ini bikin bocah itu langsung ketakutan. Garo yang ngelihat kejadian itu pun bilang sama bocah itu untuk segera pulang aja dan tidak menghiraukan semuanya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka berdua pun mendekat ke arah Garo dan mengungkapkan, sebenarnya aku tidak berniat membuat bocah itu nangis saat ini, tapi tetap saja dia sudah tidak layak untuk diselamatkan. Garo sebenarnya mencoba untuk menghentikan mereka, tapi mereka berdua tetap nggak mau mendengarnya. Yang membuat Garo pun saat itu juga berdiri tepat di hadapan bocah itu dan meminta bocah itu untuk segera mundur. Beberapa saat setelah kejadian itu, sepertinya pertempuran sudah tidak bisa terelakkan lagi. Kita mendengar suara dari Royal Reaper yang mengatakan, Gyoro-sama telah menyuruh kami untuk mengawasi gerak-gerikmu. Apakah kau benar-benar pantas menjadi bagian dari kami? Atau kau hanya orang gila yang mengaku-ngaku sebagai monster, sang pemburu pahlawan? Mendengar perkataan seperti itu, Garo langsung mengatakan, kenapa kalian berlagak sombong seperti itu? Jangan kira kalian itu lebih kuat daripada diriku. Saat itu juga, Royal Reaper pun meminta Garo untuk mencoba membunuh anak kecil itu jika seandainya dirinya memang sebagai monster. Tapi saat itu, Garo tetap tidak mau melakukannya. Ia membuat God Insect itu
itu merasa sangat murka. Dia kemudian mengatakan, Monster adalah orang yang sudah membuang sisi kemanusiaannya. Kau belum berhasil membuang sisi kemanusiaanmu untuk menjadi bagian dari asosiasi Monster dan mendapatkan kepercayaan dari kami. Kau harus berusaha membuang itu semua. Royal Reaper kemudian menarik kedua pedangnya dan mengatakan, kami asosiasi Monster tidak membutuhkan manusia setengah-setengah tekad yang tidak bisa membunuh seseorang. Saat itu juga Garo langsung bilang, aku sudah bilang kan, bocah kecil, kau harus segera pulang. Kenapa kau tidak pulang? Bocah itu mengatakan bahwa kakinya gemetar, jadi dia nggak bisa berdiri. Yang membuat Garo mengungkapkan, aku tidak peduli. Jangan harap ada orang yang akan menolongmu ketika kau tidak bisa berdiri. Buang saja buku pahlawan-pahlawananmu ini. Kau harus berdiri dan melindungi dirimu sendiri. Di saat seperti inilah kau harus menjadi kuat. Hanya dengan menjadi kuat kau bisa melindungi dirimu. Ayo berdirilah, Tareo, ucapnya kepada bocah culun itu. Tareo yang mendengar ucapan seperti itu pun pada akhirnya langsung berdiri mengikuti apa yang dikatakan oleh Garo. Tapi di sisi lain, kita diperlihatkan sosok Royal Reaper yang saat itu melancarkan serangan ke arah Tareo. Namun Garo menghentikan serangan itu dan melindunginya. Dia juga melancarkan sebuah pukulan tepat ke arah Royal Reaper yang membuat tubuh Royal Reaper saat itu sampai terhempas. Saat itu juga bocah itu pun langsung melarikan diri. Royal Reaper yang melihat kejadian itu pun mengungkapkan kepada Garo, kau telah melakukan kesalahan besar. Kau sudah membuat kami menjadi musuhmu. Kau akan membayar apa yang sudah kau lakukan ini. Sedangkan God Insect mengungkapkan, sudah kuduga kau memang orang yang seperti ini. Pantas saja kemarin kau tidak membunuh seorang pun, padahal sudah mengaku sebagai pemburu pahlawan. Garo yang mendengar perkataan seperti itu pun juga bersiap menghadapi dua lawan sekaligus. Tapi sebelum itu dia juga mengungkapkan, aku hanya tidak suka dengan cara bermain kalian. Pertempuran itu pun saat itu juga langsung terjadi. Di sisi lain, kita mulai diperlihatkan sosok ayam yang saat itu melaporkan sesuatu kepada Gyoro dan menanyakan kepada Gyoro kenapa dia malah menyuruh Royal Reaper dan juga God Insect untuk membuntuti Garo. By the way, di komiknya ada dua sebutan. God Insect juga disebut sebagai Book God. Saat itu juga Gyoro mengungkapkan, itu karena mereka berdua bisa diajarkan oleh sosok Garo tentang cara menyerang pahlawan, bukan? Itu adalah sesuatu yang lebih baik. Tapi saat itu ayam itu mengungkapkan, tidak mungkin mereka akan menuruti perintah siapapun. Yang ada, nanti Garola yang akan dibunuh. Terutama sosok Royal Reaper itu. Dia adalah si penggila pembunuhan itu sendiri. Tapi saat itu Gyoro malah mengungkapkan, itu mungkin memang benar. Tapi ini adalah cobaan untuk Garo yang belum matang. Pertama-tama dia harus merasakan rasa sakit yang luar biasa secara fisik dan batin. Dan setelah kejadian itu, kemungkinan dia bisa menjadi monster yang sebenarnya. Mendengar ucapan seperti itu, ayam itu langsung menanyakan tentang tujuan dari Gyoro samanya. Tapi Gyoro saat itu mengungkapkan kepada Ponyman bahwa dia tidak perlu tahu semuanya. Bahkan setelah dirinya mengetahuinya, memangnya apa yang ingin dia lakukan? Kau pikir dari mana Tuan Orochi datang? Ucapnya kepada Ponyman. Saat itu juga kita diperlihatkan sosok Gyoro yang mengungkapkan, Tuan Orochi juga seorang manusia biasa sama seperti Garo. Dia adalah makhluk mutakhir yang tercipta dari segala pengalaman pahit dan pengorbanan. Benar-benar pantas dengan sebutan Raja Monster. Itu karena akulah yang menciptakan Tuan Orochi, ucapnya kepada Ponyman. Ponyman yang mengetahui fakta itu tentu saja sangat terkejut karena informasi ini tidak diketahui oleh siapapun. Dan karena alasan itu Gyoro kembali mengungkapkan, Garo juga memiliki potensi untuk menjadi seperti Tuan Orochi. Dan hanya dia yang bisa meraciknya dengan benar. Makanya dia menyuruh Book God untuk menghentikan Royal Reaper kalau seandainya dia mencoba membunuh Garo. Tapi kalau Garo tetap mati, berarti kekuatannya memang hanya sebatas itu. Dia hanya akan mencari orang lain yang lebih berpotensi lagi. Di sisi lain, kita diperlihatkan Zombie Man yang saat itu masih terus menyelidiki suatu tempat sambil mengatakan apa yang sebenarnya terjadi sama daerah ini.
Selama beberapa jam tidak ada gerakan dari markas itu selain gorila-gorila sebelumnya. Apalagi yang akan keluar dari tempat ini? Entah mengapa aku menghirup aroma-aroma aneh dari sekitar tempat ini. Aku punya firasat, apakah itu ulahnya? Ucapnya sambil ngerasa bingung. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Zombie Man pun pada akhirnya sempat bertemu sama orang-orang yang pernah dikalahkan oleh Saitama. Dia langsung melancarkan serangan, tapi orang itu bersama dengan gorila mengatakan, "Kalau kau mau membunuhku, aku sudah tidak punya penyesalan hidup lagi sejak menyerah untuk menjadi manusia abadi." Mendengar ucapan seperti itu, Zombie Man pun menanyakan, "Kenapa kau tidak meneruskan rumah evolusi?" "Ayo jawab aku, Dr. Genos," ucapnya kepada Dr. Genos. Tapi Dr. Genos yang mendengar ucapan seperti itu langsung mengungkapkan kepada Zombie Man, "Karena penelitianku telah kalah, dia telah melampaui limiter," ucapnya kepada Zombie Man yang bikin Zombie Man terkejut apa maksud perkataan dari Dr. Genos itu. Di sisi lain, kita diperlihatkan pertempuran Garo melawan Bugot dan juga sosok Royal Reaper. Dia saat itu melancarkan serangan ke arah Bugot. Royal Reaper dari arah kanan langsung melancarkan beberapa serangan tebasan yang membuat Garo langsung mencoba mengatasi semua tebasan itu. Garo berhasil mengatasinya dan menghindari semuanya. Bahkan ketika Bugot muncul tepat di belakang Garo, Garo berhasil melancarkan serangan ke arah dirinya. Tapi anehnya Bugot saat itu tetap berdiri di tempatnya. Garo yang melihat kejadian itu tentu saja merasa sangat panik, tapi semua udah terlambat. Bugot saat itu melancarkan sebuah pukulan tepat ke arah tubuh Garo yang membuat Garo pun saat itu juga langsung terpental. Tubuhnya pun saat itu terlilit oleh tiang listrik yang membuat listrik memenuhi kepadatan tubuhnya. Tapi Garo memanfaatkan momentum itu dan kembali melesat ke arah dua asosiasi monster ini. Pertempuran besar pun tidak terelakkan lagi. Scene kembali ke tempat Zombie Man. Kita diperlihatkan Dr. Genos yang mulai menceritakan semuanya, bahwa ada seseorang yang telah melewati batasan limiter. Sebagai bayaran untuk kekuatan besar yang didapatkannya, rambutnya langsung menjadi botak. Dan karena alasan itu, percobaanku yang paling kuat juga telah dihancurkannya. Zombie Man yang mendengar perkataan seperti itu awalnya menganggap bahwa Dr. Genos telah menjadi gila karena nggak mungkin ada sosok seperti itu. Zombie Man langsung menceritakan segalanya dan mengatakan bahwa orang yang satu itu berbeda. Dia terlahir sebagai orang yang biasa saja, hidup sebagai orang biasa dan tidak memiliki potensi apapun. Tapi dia melampaui limiter dari dirinya sendiri, hanya dengan kemampuan dan usahanya saja. Zombie Man tidak akan pernah bisa mengerti sebelum menemuinya secara langsung dan menanyakan kepada Zombie Man, "Jika sudah tidak ada lagi yang ingin kau tanyakan, maka pergilah dari tempat ini." Dan beberapa saat setelah kejadian itu, scene menampilkan pertempuran Garo melawan dua monster sebelumnya. Dia mengatakan di dalam hatinya, "Aku bisa mengalahkan mereka berdua." Ternyata mereka berdua lebih lemah jika dibandingkan kakek tua itu. Sedangkan Royal Reaper dan juga Bugot saat itu tidak menyangka bahwa kekuatan Garo memang sangat hebat. Ternyata meskipun 2 lawan 1, dia masih terlalu kuat untuk dikalahkan oleh kedua orang ini. Dan hanya karena alasan itu, mereka berdua berniat untuk memusnahkan Garo di sini. Tapi Garo saat itu mengatakan sesuatu dengan santai, "Aku tidak berniat untuk melanjutkan pertarungan ini. Semuanya udah sangat membosankan. Serangan kalian bahkan tidak mengenaiku." Tiba-tiba bocah sebelumnya sepertinya tertangkap oleh seorang monster. Dan monster itu mengatakan, "Aku punya dendam pribadi sama dia. Aku tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan seperti ini." Garo saat itu mengingat bahwa itu adalah monster yang sebelumnya. Karena saat itu juga dia merasa sangat lengah. Tiba-tiba Royal Reaper melancarkan serangan dari arah belakangnya, disusul sama Bugot yang melancarkan sebuah pukulan. Royal Reaper saat itu juga langsung mencabik-cabik seluruh tubuh dari Garo dan mengatakan bahwa ini adalah akhir dari Garo. Garo sepertinya udah mati. Saat itu juga tubuh Garo langsung ditinggal begitu saja oleh mereka dan mereka berniat melaporkan semuanya kepada markasnya. Scene kemudian berpindah menampilkan sosok Genos yang saat ini sedang bersama dengan King. King ngerasa bingung banget kenapa Genos tiba-tiba mau melihatnya bermain game. Dan ketika dia sudah menamatkan game itu, dia langsung bilang sama Genos kalau gamenya udah ditamatin. Jadi apakah ada lagi yang membuatnya penasaran?
Sedangkan Genos saat itu mengatakan di dalam hatinya bahwa dia masih nggak bisa memahami apa yang sebenarnya dipelajari oleh guru Saitamanya dalam permainan ini. Mereka semua yang ada di ruangan itu juga ngerasa bingung banget kenapa Saitama masih belum pulang-pulang, apakah dia dihajar sama Garo. Namun tiba-tiba malah kedengaran suara dari Saitama yang ternyata pulang. Saitama mengatakan, semuanya benar-benar bikin aku susah banget, aku sampai kewalahan. Orang-orang saat itu panik banget karena ngira kalau Saitama dihajar sama Garo beneran. Tapi Saitama saat itu mengungkapkan, memang ada banyak monster yang berkeliaran di sini, tapi aku nggak ketemu sama orang yang namanya Garo itu. Dan ketika semua orang bertanya dengan panik kenapa Saitama lama banget pulangnya, Saitama dengan wajah frustasinya mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan dompetnya, padahal masih ada beberapa uang di dalamnya. Karena alasan itu dirinya ngerasa frustasi banget. Orang-orang yang ngelihat Saitama panik cuma karena itu pun ngerasa bingung banget. Kita kemudian diperlihatkan Fubuki yang mulai membawa beberapa barang dan datang ke tempat itu. Barang yang dibawanya adalah sawi putih yang dicari-cari sama sosok Saitama. Saitama yang ngedengar itu pun merasa seneng banget, karena ternyata sawi putih yang dibawa sama Fubuki adalah sawi putih yang sebelumnya ketinggalan di kafe. Dia ngucapin makasih sama Fubuki. Sedangkan Fubuki saat itu bilang sama Saitama, sebelumnya aku yang membayar tagihanmu di warung, kau harus minta maaf dulu sama aku. Mereka pun saat itu saling berdebat satu sama lain. Namun tiba-tiba entah mengapa kita diperlihatkan Genos yang mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dari arah luar. Itu adalah sesuatu yang sedang mendekat. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, ketika Genos menyadari ada sesuatu yang saat ini sedang mendekat, dia langsung melihat sekitarnya dan menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya sepertinya tidak mungkin bisa mengatasi sosok yang sedang mendekat ini. Apalagi Silver Fang saat ini juga masih kelelahan karena pertarungan sebelumnya. Karena alasan itu, dia pun mencoba mengatakan kepada King bahwa di luar ada musuh. Dan saat ini hanya mereka berdua saja yang bisa mengatasinya. Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan Saitama yang ngerasa bingung banget. Kenapa mereka berdua malah terlihat sangat aneh. Dan ketika dirinya menanyakan sama Genos ada apa, Genos langsung ngungkapin sepertinya ada monster yang saat ini sedang mendekat ke tempat ini. Dan tiba-tiba King mengungkapkan bahwa dirinya sudah ada di depan pintu masuk. Ternyata mereka kedatangan tamu. Dan melihat seragam lengkap yang digunakan oleh sosok monster itu, Genos langsung menanyakan siapa orang itu sebenarnya. Orang itu ternyata tidak lain adalah Dr. Kuseno, dokternya Genos. Dia langsung mengatakan kepada Genos bahwa ini adalah dirinya. Genos yang melihat kejadian itu ngerasa bingung, kenapa Dr. Kuseno malah muncul di tempat ini dengan mengenakan pakaian tempur yang sangat aneh. Sedangkan King ngerasa lega banget karena nggak akan ada pertempuran lagi. Ternyata mereka berdua saling kenal. Saat itu Dr. Kuseno langsung menjelaskan sama Genos kalau sebenarnya dia udah mencari Genos kemana-mana, karena dia mendapat sebuah sinyal SOS dari sosok Genos yang menandakan bahwa dirinya sudah mendorong limitnya sampai ke batasnya. Karena alasan itu, Genos langsung minta maaf sama Dr. Kuseno karena udah membuatnya khawatir. Padahal baru tadi pagi dia mengatakan sama Dr. Kuseno bahwa dirinya nggak akan kalah lagi. Dr. Kuseno yang mendengar ucapan seperti itu juga mengatakan, iya, aku juga nggak nyangka kau bisa dikalahkan. Padahal aku sudah menaikkan tingkat dari spesifikasi tubuhmu itu. Entah mengapa malah menjadi seperti ini. Saat itu juga, dia langsung menanyakan kepada Genos, apa yang terjadi pada musuhmu? Sampai-sampai dia bisa membuatmu serusak ini. Mana musuhmu itu? Saat itu juga Genos langsung mengenalkan si botak bermantel sama sosok Dr. Kuseno dan bilang bahwa ini adalah guruku. Dia sudah menghabisinya seperti biasanya. Mengetahui bahwa Saitama adalah gurunya, betapa terkejutnya sosok Dr. Kuseno. Dia langsung kenalin dirinya sama Saitama, dan Saitama juga ngerasa senang bisa kenalan sama Dr. Kuseno. Awalnya Dr. Kuseno ngerasa bingung banget. Saitama nggak kelihatan kuat sama sekali. Tapi tiba-tiba Saitama malah bilang, syukurlah kau datang buat ngejemput Genos, karena kamarku sempit sekali, jadi kau boleh membawanya pulang. Sampai jumpa lagi Dr. Kuseno. Tapi Dr. Kuseno malah datang dan bilang kalau dia datang untuk membawa oleh-oleh sama Saitama. Dia mengatakan kepada Saitama bahwa selama ini Genos selalu menceritakannya
kepada sosok Dr. Kuseno dan selalu berburu daging diskon. Dan karena alasan itu, dia memberikannya kepada sosok Saitama. Saitama yang melihat pemberian dari Dr. Kuseno langsung tertarik dan gak jadi ngusir Dr. Kuseno. Dia bilang kepada Dr. Kuseno, sepertinya silakan main saja ke rumahku kapanpun kau suka. Ngelihat Saitama yang saat itu langsung lulus sama Dr. Kuseno, kita diperlihatkan Fubuki yang benar-benar kaget banget. Padahal dia udah membujuk Saitama susah payah, tapi Saitama tetap nggak lulu-lulu. Tapi hanya diberikan sebuah daging malah bisa menjadi seperti itu. Sedangkan di sisi lain, Shin kemudian berpindah ke tempat asosiasi monster. Kita diperlihatkan Royal Reaper dan juga Bugot yang sudah membawa anak kecil itu. Dia melaporkan kepada Gyoro-sama bahwa mereka berdua sudah membunuh Garo di tempat. Soalnya saat mereka sedang mengajak bicara Garo, Garo malah menyerangnya. Ucapnya kepada Bugot sambil mencoba berbohong. Tapi Gyoro-sama yang mendengar ucapan seperti itu langsung tahu kalau mereka lagi berbohong. Yang bikin Bugot mengatakan dia terus mengaku sebagai monster, tapi ternyata tekadnya itu setengah-setengah dan masih memiliki sifat kemanusiaan. Kita tidak tahu kapan dia akan mengkhianati kita. Jadi begitulah, karena alasan itu kami memutuskan untuk membunuhnya. Apakah Gyoro-sama mau protes sama keputusan kami? Mendengar itu, Gyoro malah mengatakan, aku malah puas sama hasil pengintaian kalian. Sepertinya kalian lumayan terluka parah. Apakah dia sangat kuat? Mendengar ucapan kayak gitu, Royal Reaper mengatakan, memang aku nggak menyangka dengan badan sekurus itu dia memiliki tenaga yang sangat besar. Pantas saja kau menyuruh kami mengawasinya berdua. Berarti kau sudah mengira bahwa kami bakalan saling bunuh. Gyoro-sama memang orang yang sangat licik. Apakah dia benar-benar mati? Kau terlihat kecewa. Apakah kau benar-benar ingin dia bergabung bersama dengan kita? Sedangkan bocah sebelumnya yang tidak lain adalah Tario ngerasa sangat sedih karena sepertinya Om yang sebelumnya nyelamatin dirinya beneran mati. Saat itu Gyoro-sama langsung nanya sama mereka, kenapa malah bawa anak kecil ke tempat ini? Kalau dilihat dari anak kecil ini, apakah itu ada kaitannya sama Garo? Saat itu juga Royal Reaper mengatakan, tenang saja Gyoro-sama, yang aku bawa ini bakalan aku habisin juga nanti dengan seorang diri. Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita mulai mendengar perintah dari Gyoro-sama yang mengatakan, berkat promosi kemarin, banyak monster yang beramai-ramai ingin bergabung dengan asosiasi monster. Kekuatan kita saat ini sudah bertambah. Kita menjadi lebih kuat. Kalau begitu, persiapkan diri untuk pertarungan besar. Aku akan benar-benar memerintahkan kalian semua untuk menghancurkan kelompok pahlawan itu. Shin kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan sekumpulan monster yang saat itu sudah berlatih menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Beberapa monster masih ada yang ngerasa takut sama manusia, yang bikin monster badak itu bilang sama teman-temannya kalau mereka nggak perlu takut lagi sama manusia. Monster kuat seperti mereka nggak akan ada yang bisa melawannya. Bahkan Samsak yang ada di hadapannya saat itu juga langsung hancur mengkeping-keping. Sedangkan di sisi lain, Phoenixman yang mengetahui bahwa ada cara menciptakan Tuan Orochi. Itu artinya jika seandainya semua itu benar, maka dia juga bisa menjadi raja dari para monster. Itulah yang dipikirkan oleh Phoenixman. Sedangkan di sisi lain, DOS saat itu sedang melatih para pasukannya dan mencoba membuat mereka menjadi lebih tangguh daripada sebelumnya. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan pertempuran dua orang yang sedang terjadi di suatu tempat, dan salah satunya orang dari asosiasi monster. Pertempuran itu terjadi dengan sangat sengit, sampai menciptakan gelombang kejut yang amat luar biasa. Tapi sepertinya kita juga diperlihatkan di tempat lain di mana saat itu sekumpulan monster juga telah berkumpul. Sepertinya nggak lama lagi bakalan terjadi perang besar. Para monster yang melihat kehadiran dari bocah kecil yang bernama Tario itu benar-benar sangat terkejut. Mereka merasa sangat senang karena sepertinya mereka bakalan diberi makan. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, datanglah sosok Menchin God ke tempat itu. Dan Tario menyadari bahwa sesuatu yang saat ini sedang dipegangnya tidak lain adalah bagian tubuh dari Metal Knight. Dengan kata lain, Menchin God telah menghancurkan Metal Knight lagi.
Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan Tario yang saat itu dimasukkan ke dalam penjara dan bertemu dengan seorang bocah lainnya. Bocah itu mengatakan bahwa dia anak pejabat dari Asosiasi Pahlawan dan mengatakan kepada bocah Tario untuk tidak perlu setakut itu. Memang apa yang dia inginkan? Apakah dia juga mau diselamatkan? Kalau begitu, nanti aku akan menyelamatkanmu juga, ucapnya kepada Tario. Monster yang sedang menjaga tempat itu beneran ngerasa nggak terima banget karena mereka saat itu berisik banget dan mengatakan bahwa mereka semua bakalan mati. Bahkan ayahmu juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Para pahlawan juga tidak akan berkutik sama sekali. Tapi bocah itu mengatakan pahlawan kelas A, bahkan pahlawan kelas S juga bakalan datang ke sini. Kalian tidak bakal bisa berbuat apa-apa. Aku pernah mendengar bahwa mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saat itu, Tario mengatakan kepada Waganma, aku sudah mendengar banyak berita bahwa ada banyak pahlawan yang telah dikalahkan. Bahkan Metal Knight juga telah dikalahkan. Tapi lupakan saja semuanya. Mendengar ucapan seperti itu, Waganma pun ngerasa bingung banget. Tapi masih ada banyak di Asosiasi Pahlawan. Ada Blast, Tatsumaki, dan ada King juga. Mendengar ucapan seperti itu, monster-monster tetap nggak rasa takut sama sekali karena mereka sudah mempersiapkan pertempuran yang sangat kuat melawan pahlawan di rank S ini. Sedangkan di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan monster itu yang mengungkapkan makhluk sebatas manusia tidak akan bisa menang dari monster saat ini. King juga pasti bakalan mati ketika melawan mereka. Ucapnya kepada bocah-bocah itu yang membuat bocah-bocah merasa ketakutan. Di sisi lain, di tempat Garo berada, Garo yang saat itu baru sadar pun ngerasa kesel banget karena tubuhnya terasa sangat sakit. Dia beneran merasa kesal sama dua orang sebelumnya. Tapi entah mengapa tubuhnya saat itu malah pulih seketika, seolah dia tidak bisa dibunuh. Karena alasan itu, dia merasa kasihan sama bocah yang sebelumnya diculik. Tapi sebenarnya itu juga bukan urusannya. Namun sepertinya Garo sudah menyiapkan serangan lanjutan. Shin kemudian berpindah ke tempat Child Emperor. Dia saat itu merasa bingung banget, karena sebelumnya dia juga ternyata telah mendapat kabar dari sosok Metal Knight bahwa dirinya juga telah mengalami kehancuran. Sedangkan di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan seseorang yang saat itu tiba ke tempat itu. Itu adalah Skinger. Skinger mengatakan kepada Child Emperor, apakah semuanya belum? Dia sudah berusaha menahan para pahlawan untuk menunggu, tapi Tatsumaki terus menyuruh mereka untuk bergegas. Dan parahnya lagi, Drakeneck saat ini masih belum ditemukan. Dia juga melaporkan kepada Child Emperor bahwa beberapa saat ini telah aman. Namun karena memang masih banyak banget pahlawan kelas S yang belum berkumpul, jadi semuanya belum bisa dipastikan apakah mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Di momen ini, Child Emperor pun mengungkapkan, sebenarnya aku telah mencari data tentang Genos. Aku dengar dia tinggal di reruntuhan kota 2. Dengar-dengar markas asosiasi monster juga ada di reruntuhan yang sepi. Kemungkinan mereka ada di sekitar tempat itu. Entah mengapa aku mulai mencurigainya, karena kebanyakan informasi tentang asosiasi musuh tidak kita ketahui. Kemungkinan ada mata-mata di tempat kita yang saat ini sedang bergerak, ucapnya kepada Skinger. Sebaiknya mereka harus mencari informasi lebih detail lagi sebelum menyerahkan kasus ini begitu saja. Skinger pun saat itu menyadari bahwa operasi yang satu ini tidak boleh gagal, dan karena alasan itu mereka nggak berniat memberitahukan ini sama sosok Genos, karena mereka juga harus mencurigai Genos. Sedangkan orang-orang yang mendengar bahwa Silver Fang dan juga Genos keluar dari operasi rahasia ini benar-benar sangat terkejut dan awalnya nggak menyetujui ini. Tapi setelah dijelaskan panjang lebar sama Skinger, Skinger pun pada akhirnya mengatakan bahwa dia memiliki beberapa kecurigaan. Karena alasan itu, dia meminta rekan-rekannya untuk tidak membocorkan informasi apapun, dan rekannya saat itu juga langsung mematuhinya. Di tempat Saitama berada, kita diperlihatkan orang-orang yang saat itu rebutan daging yang baru aja dimasak sama Saitama, yang bikin Saitama saat itu ngerasa kesel banget, karena dia sampai nggak kebagian. Daging-daging itu bahkan terbang di hadapan wajah Saitama, dan semuanya pun saat itu berebut. Saitama saat itu langsung bilang sama semuanya, aku ngerasa ada yang aneh sama situasi ini. Kenapa kalian malah ikut makan nabi di rumahku? Sawi putihku jadi habis. Cepat kalian pulang aja.
ucapnya sambil ngusir semua orang. Fubuki malah ikut-ikutan dan bilang sama mereka semua untuk segera pergi aja, karena Saitama juga bakalan ikut sama tim Fubuki, jadi hanya Fubuki yang boleh di sini. Tapi saat itu, Genos ngerasa kesel banget dan bilang, "Apa sebenarnya tujuanmu? Kau tidak bisa menjadikan Saitama sebagai gurumu juga." Dan begitulah akhirnya, ketika dunia sedang dilanda kekacauan, orang-orang ini malah enak-enaknya nongkrong di tempat Saitama. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, scene kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan Garo yang sepertinya sedang menerobos ke suatu tempat. Itu tempat asosiasi monster. Sedangkan Gyoro sama saat itu mulai menyadari bahwa ada seorang penyusup yang mulai memasuki lorong A. Sepertinya itu bukan mesin, tetapi seorang makhluk hidup. Apakah dia monster yang datang untuk bergabung dengan kami, atau seseorang dari asosiasi pahlawan? Tapi seharusnya nggak akan ada seorang pahlawan yang berani menyusup ke tempat ini. Dan karena alasan itu, Gyoro merasa kebingungan siapa yang berani memasuki tempat itu. Padahal sebenarnya, jika seandainya dirinya mengetahui bahwa itu tidak lain adalah Garo, dia pasti akan merasa sangat senang. Dan karena alasan itu, Gyoro langsung memerintahkan pasukannya, pengawal monster nokturnal. Ada yang sedang datang ke markas kita. Kalau dia monster, antar dia ke sini. Kalau bukan, kalian boleh perlakukan sesuka hati kalian, ucapnya kepada monster nokturnal. Monster nokturnal yang mendengar ucapan seperti itu dari Gyoro sama pun merasa sangat senang. Scene kemudian berpindah ke tempat Saitama berada. Kita diperlihatkan Saitama yang saat ini hanya tinggal bersama dengan King, dan yang lain saat itu udah pulang semua. King minta maaf sama Saitama karena saking keasikannya dia sampai nginep di rumah Saitama. Saitama nggak masalahin hal itu, tapi dia nitip sampah sama King biar dibuangin sekalian ketika King mau pulang ke rumahnya. King saat itu langsung berjalan keluar membawa sampah-sampah itu sambil berniat pulang ke rumah. Tapi karena masih ngerasa takut kalau seandainya tiba-tiba muncul monster di tempat itu, maka dia pun saat itu juga langsung lari tepat setelah membuang sampah ini. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, King yang mulai sampai di kediamannya itu melihat beberapa orang yang saat itu seperti sedang menunggunya. Dan mereka berdua mendekat ke arah King sambil mengatakan, "Beliau akhirnya pulang juga. Syukurlah, kami telah menanti kepulanganmu. Kami mencari Anda sepanjang malam karena tidak bisa menghubungi Anda." King yang mendengar ucapan seperti itu pun merasa bingung dan bilang sama mereka, alat komunikasinya telah rusak karena pertempuran kemarin. King saat itu mengatakan bahwa dia berasal dari kota 2. Saat itu kita diperlihatkan ada beberapa percikan merah tepat di pipi King yang membuat orang-orang sebelumnya pun menyadari bahwa King pasti sudah menghadapi pertempuran yang sangat luar biasa. Padahal sebenarnya itu hanyalah sebuah cipratan saus. Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Kita juga diperlihatkan Narinki yang saat ini ngerasa frustasi dan mengatakan di dalam hatinya, "Kenapa sialan-sialan itu masih belum menghubungiku? Harusnya kan mereka menghubungiku setiap 2 jam. Sudah lama sekali aku menunggu mereka. Padahal aku sudah mempersiapkan senjata-senjata terbaik dan orang-orang terpercaya. Apakah mereka gagal? Apakah semuanya mengalami kekalahan? Mereka kalah dengan begitu cepatnya. Kalau begitu, bukankah sama saja kalau pahlawan yang bertarung? Kenapa aku malah melakukan semua ini?" Tiba-tiba kita diperlihatkan sosok Skinger yang datang ke tempat itu menanyakan kepada Narinki apakah dirinya baik-baik saja. Narinki yang mendengar ucapan seperti itu pun ngungkapin bahwa dia merasa takut kalau terus begini perang pasti akan dimenangkan oleh pihak monster. Tapi Skinger saat itu meminta Narinki untuk tidak perlu khawatir sama sekali karena dia sudah mengatakan bahwa dia akan menolong putra Narinki dan percayakan hal itu kepada asosiasi pahlawan. Narinki yang mendengar ucapan seperti itu pun nanya sama Skinger, "Jadi apakah kau benar-benar yakin bisa menang? Metal Bat dan pahlawan kelas S saja bisa mereka kalahkan. Tolong putraku, aku hanya bisa mengandalkan kalian saja. Aku akan membayarnya berapapun kalian minta. Aku akan memberikan semua harta bendaku." Karena bagi dirinya, anaknya sangat berharga lebih dari semua itu. Dan beberapa saat setelah kejadian ini, kita diperlihatkan banyak pahlawan yang mulai memasuki kediaman tempat itu. Ada juga pahlawan Flash, dan mereka saat itu juga sudah bekerja sama untuk siap menyelamatkan orang-orang yang menjadi sandera dari asosiasi monster. Di ruangan rapat pasukan kelas S,
kita diperlihatkan Child Emperor yang saat itu mengatakan bahwa dirinya akan membagikan kepada mereka semua tentang peta kota reruntuhan. Dan saat itu juga ada beberapa rute yang bisa dimasuki oleh orang-orang ini. Sejujurnya ada beberapa pahlawan yang saat itu merasa sangat bingung, padahal mereka saat ini telah berkumpul. Tapi kenapa malah disuruh untuk berpencar satu sama lain? Child Emperor langsung ngejelasin, karena pihak monster itu adalah monster yang sangat cerdas. Jadi dia juga pasti akan berpikir hal yang sama. Akan lebih berbahaya jika seandainya semua orang kalah di satu tempat. Dan karena alasan itu dirinya juga memberikan beberapa GPS. Jika seandainya sesuatu terjadi, maka rekan pahlawan yang lain akan mengetahui lokasi satu sama lain. Skinger mengatakan bahwa dia juga telah mengumpulkan beberapa pahlawan yang lain yang kemungkinan bisa bertarung bersama dengan mereka. Tatsumaki yang mendengar itu langsung protes dan bilang, "Jadi kau mengajak Fubuki juga?" Saat itu Skinger membenarkannya dan menganggap Fubuki merupakan salah seorang pahlawan yang sangat handal dan sedang dalam perjalanan ke sini. Tapi Tatsumaki tidak mengizinkannya. "Kau tidak boleh melakukan itu. Aku tidak izinkan karena adikku bisa dalam bahaya. Aku tidak akan memaafkan siapapun kalau seandainya adikku ikut dalam operasi ini. Apakah kau mengerti? Mana jawabanmu?" Ucapnya kepada Skinger dengan sangat marah. Skinger yang mendengar ucapan seperti itu dari Tatsumaki langsung merasa takut dan dia pun pada akhirnya langsung setuju. Scene kemudian berpindah ke tempat lain, tepatnya di Asosiasi Monster. Kita diperlihatkan sosok Royal Reaper yang saat itu mendatangi bocah sebelumnya. Itu adalah Tareo. Dia mengatakan kepada Tareo, "Pagi, apakah kau sudah jadi anak baik? Aku datang untuk menjemputmu." "Tareo, ayo keluarlah." Awalnya mereka mengira kalau Tareo bakalan dibebasin. Tapi saat itu juga Royal Reaper mengatakan bahwa dia akan membawa Tareo ke ruangannya untuk menjadikannya sebagai mainan. Dan karena alasan itu, Tareo langsung dibawa keluar. Dan beberapa saat setelah kejadian ini, kita juga diperlihatkan Royal Reaper yang mengatakan para pahlawan akan datang ke sini hanya untuk menyelamatkan anak itu saja, bukan dirimu. Jadi tidak akan ada yang menyelamatkan dirimu. Karena alasan itu kau tidak diperlukan. Ayo ikuti aku, ucapnya kepada Tareo. Setelah berpindah ke tempat lain, kita diperlihatkan Royal Reaper yang saat itu berniat untuk menyiksa Tareo. Tareo menanyakan kepada Royal Reaper kenapa dirinya melakukan semua ini. Royal Reaper mengatakan itu karena dirinya adalah monster. Dan dari awal dia nggak tertarik sama perang besar-besaran. Di dunia ini tidak akan menjadi lebih menyenangkan jika seandainya dikuasai oleh monster. Tapi selama dia bisa menikmati sensasi untuk menghancurkan siapapun, itu adalah alasan untuk hidupnya. Karena alasan itu dia ingin bermain-main dengan Tareo. Tareo saat itu berteriak meminta tolong. Dari kejadian itu, dinding ruangan pun langsung hancur berkeping-keping. Dan muncullah sosok Garo. Garo menahan pedang yang saat itu dilancarkan oleh Royal Reaper dan melancarkan tinju tepat ke arah kepala Royal Reaper. Kepalanya saat itu langsung terpisah dengan tubuhnya hanya dengan satu pukulan dari Garo. Bahkan sebelum Royal Reaper menyadari, tubuhnya saat itu sudah tercabik-cabik. Melihat kehadiran Garo di tempat ini, Tareo benar-benar merasa sangat senang karena Om Garonya ternyata masih hidup. Dia benar-benar ngerasa sedih jika seandainya Om Garo beneran mati. Apalagi dia adalah orang baik yang selama ini terus melindungi dirinya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Garo langsung mengajak Tareo untuk segera pergi dari tempat ini. Jika seandainya tertangkap lagi dia bakalan beneran mati. Jadi jangan sampai tertangkap lagi. Mendengar ucapan seperti itu, Tareo langsung nanya, "Kenapa Om bisa tahu tempat ini?" Garo langsung bilang kalau dia itu adalah monster. Dan karena alasan itu, dia jadi tahu tempat ini. Kita kemudian diperlihatkan ada banyak monster nokturnal yang saat itu muncul di hadapan Garo. Dan semua itu terbantai secara instan. Semua monster tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Garo. Tidak hanya itu saja, Garo juga sempat memakan beberapa tubuh dari monster-monster ini. Di momen ini, kita juga diperlihatkan Tareo yang mulai mengungkapkan, "Om, sebenarnya ada satu lagi anak yang mereka culik." Tapi Garo bilang kalau dirinya nggak peduli sama sekali. Namun Tareo ngungkapin, "Tolong bebaskan dia juga Om." Tapi Garo mengatakan bahwa dirinya tidak datang ke sini untuk menyelamatkan siapapun. Namun baru saja dirinya mengatakan hal itu,
tiba-tiba dia melihat ukuran monster yang sangat tinggi. Kemungkinan besar ini adalah monster nokturnal yang sangat besar yang diperintahkan oleh sosok Gyoro sama sebelumnya. Beberapa saat setelah kemunculan dari monster raksasa sebelumnya, kita diperlihatkan Garo yang saat itu merasakan bahaya yang amat luar biasa sambil memanggil Tario untuk mendekat ke arahnya. Garo menyadari bahwa monster yang saat ini ada di hadapannya adalah sosok yang benar-benar kuat. Karena alasan itu dia berniat untuk pergi meninggalkan monster itu dan mengajak Tario untuk berjalan secara perlahan. Mereka pun pada akhirnya berhasil menjauh dari sosok monster raksasa sebelumnya. Tapi baru aja jalan sedikit, entah mengapa tiba-tiba monster lain muncul tepat di hadapan Garo, yang membuat Garo saat itu juga langsung terlibat perkelahian dengan sosok monster yang saat itu sedang muncul. Beberapa monster juga berhasil mendaratkan serangan tepat ke arah tubuh Garo, yang membuat Garo merasakan bahwa tubuhnya sedang tersiram air panas. Dan beberapa monster anomali pun telah muncul. Itu adalah monster level bencana iblis. Ada Saurit, ada Super Mouse, dan ada Unicorn. Para monster itu merasa bingung, mengapa Garo yang harusnya menjadi pemburu pahlawan malah menolong anak kecil, padahal harusnya dia berdiri bersama dengan asosiasi monster. Dan karena alasan itu juga, tidak perlu diragukan lagi, mereka pun saat itu langsung memulai perkelahian. Ada juga yang mulai pamer di hadapan Garo dan melancarkan sebuah serangan. Tapi Garo saat itu bisa menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh mereka dengan sangat mudahnya. Tidak hanya itu saja, meskipun ini perkelahian 3 lawan 1, Garo mampu mengalahkan mereka bertiga sekaligus, yang membuat Tario yang melihat kejadian itu pun sangat mengagumi bahwa kekuatan Om yang selama ini menyelamatkan dirinya ternyata sangat hebat. Bahkan Om itu semakin lama mulai menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Garo saat itu ngungkapin sama ketiga monster itu, "Aku udah terbiasa melawan banyak musuh sekaligus, apalagi level bencana seperti kalian. Level bencana itu memang tidak bisa diandalkan. Kalian cuma monster-monster bodoh yang telah dimanipulasi dengan omongan kosong. Jika kalian bertiga yang tidak bisa berbuat apa-apa itu berada di level bencana iblis, kalau begitu, bukankah levelku pastinya adalah naga?" Ucapnya sambil merendahkan mereka bertiga. Mendengar ucapan seperti itu, monster ini pun langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Garo dengan sebuah tombak yang saat itu sedang berputar. Tapi Garo yang melihat kejadian itu dengan mudah mengatasi semua serangan ini. Dan bagi Garo mereka bertiga bukanlah ancaman apapun. Bahkan Garo saat ini belum pemanasan sama sekali. Namun tiba-tiba dari arah belakang, tepatnya di monster raksasa sebelumnya, monster raksasa itu ternyata bernama Rover. Dia ada di level bencana naga. Rover saat itu langsung menembakkan sesuatu tepat ke arah Garo, yang membuat Garo yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut karena dia nggak memiliki kesempatan untuk menghindari ini. Para monster yang melihat kejadian itu juga terkena ledakan yang dilancarkan oleh sosok Rover, yang bikin mereka bertiga saat itu juga langsung terbunuh secara instan. Sedangkan Garo saat itu masih berusaha untuk membawa Tario pergi dari tempat ini, yang menciptakan getaran yang amat kuat. Sedangkan Saitama saat ini ngerasa bingung banget karena tiba-tiba kediamannya sepertinya sedang bergoyang, yang membuat dirinya bertanya-tanya apakah ini adalah gempa bumi. Tapi makin lama sinyal TV-nya juga malah makin error. Jadi nggak bisa diem lah si Saitama ini. Dia pun berencana untuk berpatroli setelah selesai membaca komik yang saat ini sedang dipegangnya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Shin kembali ke tempat Garo berada. Garo benar-benar terlibat perkelahian dengan monster raksasa yang bernama Rover itu. Sampai pada akhirnya dia harus membuat Tario pergi seorang diri dan meminta Tario untuk meninggalkannya karena dia nggak bisa terus-terusan bertarung sambil melindungi Tario. Awalnya Tario nggak mau karena dia nggak suka sendirian, apalagi jika Om Garo harus bertarung sendirian. Tapi saat itu Garo mengatakan, "Kau hanya akan memperlambat diriku jika terus di sini, dan itu akan membuatku berada dalam bahaya juga. Lagian dari awal aku telah menyelamatkan nyawamu. Semua itu juga cuma kebetulan, jadi bukan karena aku ingin menyelamatkanmu." Ucapnya kepada Tario yang membuat Tario pun pada akhirnya menuruti apa yang dikatakan oleh Garo. Kita kemudian diperlihatkan pertempuran antara Rover melawan Garo. Rover saat itu memadatkan kekuatan yang amat besar tepat di dalam mulutnya.
Garo yang melihat kejadian itu pun langsung melancarkan sebuah serangan tepat ke arah kaki Rover. Tapi sayangnya semuanya udah terlambat. Kumpulan energi yang saat itu ada di dalam mulut Rover pun sudah bersiap untuk ditembakkan ke arah Garo. Garo yang melihat kejadian itu pun merasa bahwa kemungkinan dia akan mati. Apakah semua ini gara-gara bocah itu? Padahal dia masih banyak hal yang ingin dilakukan di dalam hidupnya. Dan terus bertanya-tanya di dalam hatinya bahwa dia masih belum mati. Dia tidak ingin mati dengan cara seperti ini. Tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Meskipun sebelumnya Garo terkena serangan yang mematikan dari sosok Rover. Anehnya, tubuh Garo saat itu masih bisa berdiri. Rover yang melihat kejadian itu pun menembakkan banyak peluru sekaligus tepat ke arah sosok Garo yang menciptakan sebuah ledakan yang amat besar tepat di dalam kedalaman asosiasi monster ini. Tapi entah mengapa, semakin lama pergerakan dari Garo juga mulai menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Bahkan saat ini Rover sama sekali nggak bisa mengenai Garo lagi. Garo saat itu terus menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Rover. Tidak hanya itu saja, Garo bahkan mampu menangkap beberapa puing-puing yang saat itu hampir menjatuhi dirinya. Dia saat itu langsung berlari ke arah Rover sambil mengatakan, "Jangan sombong dulu guguk sialan, terima seranganku ini dan duduk manislah." Ucapnya sambil melancarkan sebuah tinju tepat di kepala Rover. Rover yang terkena tinju itu pun saat itu merasakan rasa sakit yang amat luar biasa. Tapi Garo juga sangat terkejut karena serangan terbaiknya bahkan gak memiliki efek apapun. Meskipun Rover terlihat kesakitan, tapi sejatinya itu tidak terlalu memberikan serangan mematikan untuk Rover. Dan saat itu juga, Rover kembali menembakkan sebuah cahaya laser yang amat kuat ke arah tubuh Garo, yang membuat Garo saat itu terjatuh. Sedangkan Saitama yang ada di rumahnya saat ini makin kesel lagi, karena makin lama guncangannya makin kuat pula. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan Gyoro yang saat itu mengatakan kepada Garo. Ternyata Garo terjatuh tepat di kediaman Gyoro. Gyoro ngungkapin, "Ternyata kau adalah penyusup itu ya. Aku benar-benar tersentuh. Sudah kuduga kau akan memenuhi ekspektasiku. Kau benar-benar masih hidup. Aku senang Garo." Saat itu dia mengangkat semua bebatuan itu dan menolong Garo, yang membuat Garo merasa terkejut. Apalagi tiba-tiba Garo nggak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali di hadapan Gyoro. Sepertinya Gyoro saat ini sedang menggunakan kekuatannya. Dia langsung bilang sama Garo bahwa mereka akan berbincang-bincang sementara waktu. Di sisi lain, Saitama yang melihat semua kejadian itu pun pada akhirnya keluar dari kediamannya dan mencoba mengecek apa yang sebenarnya udah terjadi. Shin kemudian kembali menampilkan Gyoro bersama dengan Garo. Saat itu Gyoro menawarkan banyak hal kepada Garo, seperti ingin mengajarinya apa itu kekuatan dan melatihnya dengan sangat baik. Tapi saat itu dia juga bilang kalau dia nggak bakal mengajari kekuatan supranatural ataupun ilmu bela diri. Dia hanya akan memberitahu rahasia Jitu menjadi monster. Dengan cara itu, Garo bisa dengan cepat menaikkan level bencananya sebagai monster. Dengan begini, seseorang akan bertahan hidup melampaui kematian sebagai manusia beberapa kali dan akan ada tekanan besar yang membebani mental pada tubuhnya. Mendengar ucapan seperti itu, Garo pun mengatakan, "Kau mengatakan semua itu seolah kau pernah mencobanya saja." Saat itu juga Gyoro mengungkapkan, "Bukan sekedar pernah, aku berkali-kali pernah melakukannya menggunakan gen monster dengan manusia yang berbeda-beda. Aku menemukan cara gampang untuk mengubah manusia menjadi monster. Namun metode ini hanya akan memberi kemampuan sebagai monster sesuai bakat masing-masing. Dan ternyata tidak bisa membuatnya bertambah lebih kuat lagi. Aku terus penasaran dengan cara yang bisa melampaui batasan bakat dan kemampuan seseorang. Dan sepertinya kau mungkin mampu memenuhi ekspektasiku. Dan kau juga harus tahu, kebanyakan dari kelinci percobaanku mati sebelum mencapai level naga dan berakhir gagal. Namun dari sejumlah kegagalan itu, ada satu monster yang berhasil. Itu tidak lain adalah sang raja monster Orochi itu sendiri. Tapi Garo, kau memiliki bakat yang lebih besar daripada raja monster itu. Setelah bertarung dengan Royal Reaper, kau harusnya sudah bertambah lebih kuat lagi. Kau menjalani proses menjadi monster dengan lancar dan bertambah lebih kuat. Ayo kita bekerja sama. Aku akan mengabulkan cita-citamu." Garo yang mendengar ucapan seperti itu masih berencana untuk menolaknya.
Tapi Gyoro mengungkapkan bahwa Garo tidak akan bisa menolak apapun. Dan Gyoro saat itu mengekang seluruh kehendak dari Garo agar dirinya tidak bisa bergerak dengan mengatakan, "Inilah kemampuanku, kekuatan dewa yang melampaui si Tatsumaki dan Fubuki, kakak beradik penyihir berkekuatan supranatural itu. Kau tidak akan bisa bergerak." Tapi tiba-tiba Garo mulai bergerak, tubuhnya bahkan mulai menggerakkan tangannya. Sedikit demi sedikit, "Aku ini mulai terbiasa tahu," ucapnya yang mengejutkan Gyoro. Gyoro nggak percaya bagaimana mungkin Garo bisa bergerak dalam kondisi seperti itu. Garo mengatakan bahwa ini kemungkinan hanya karena semangat bertarungnya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Gyoro pun melemparkan sesuatu tepat ke arah Garo dan memaksa Garo untuk patuh kepada dirinya. Garo yang melihat kejadian itu pun menangkis semua serangan yang terlancar tepat ke arah tubuhnya sambil menahan kekuatan telekinesis yang saat itu juga mengekang tubuhnya. Dia mengatakan kepada Gyoro, "Kekuatanmu bahkan gak ada apa-apanya. Aku gak percaya orang sepertimu bisa jadi penasihat asosiasi monster." Dan mereka berdua pun saat itu juga terlibat pertarungan. Garo memutuskan untuk memburu Gyoro di tempat ini dan menghancurkan Gyoro. Tapi Gyoro yang menyadari bahwa gak lama lagi para pahlawan pasti bakalan datang, itu akan mengurangi energinya. Karena alasan itu, dia langsung memerintahkan sang Raja Monster itu sendiri untuk menahan Garo. Orochi saat itu langsung melepaskan tangannya dan menangkap tubuh Garo. Garo yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut. Meskipun sebelumnya Gyoro sempat memerintahkan Orochi untuk tidak membunuh Garo, tapi tetap saja pertempuran yang sangat mematikan akan segera terjadi. Garo menyadari kekuatan dari Orochi benar-benar berbeda. Baru saja dia memikirkan itu, sebuah tentakel dari rambut Orochi pun langsung terlancar ke arah sosok Garo. Garo memang berhasil menghindari serangan itu, tapi sayangnya serangan itu malah berbelok dan terlancar menusuk tubuh Garo. Tubuh Garo saat itu langsung terhempas menabrak sebuah dinding yang ada di belakangnya. Gyoro yang melihat kejadian itu mengatakan kepada Garo, "Tunduklah saja, kekuatan dari Tuan Orochi itu sangat lentur dan lincah. Kau akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Jadi patuhlah padaku." Tapi saat itu Garo malah tiba-tiba berdiri dan mengatakan, "Tidak masalah, barusan juga tubuhku ditusuk oleh monster lain. Tusukan seperti ini tidak akan pernah bisa membunuhku." Kita kemudian diperlihatkan pertempuran yang amat kuat antara Garo melawan Orochi. Ya walau sebenarnya ini adalah pertempuran berat sebelah, orang-orang dari asosiasi monster yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Karena untuk menghadapi Garo, bahkan Tuan Orochi sampai turun tangan. Ternyata sekuat itulah orang yang dipilih oleh sosok Gyoro. Pantas saja Gyoro berniat menjadikannya sebagai tangan kanan. Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan di mana Garo menyadari bahwa sepertinya dia memang gak bakal bisa menang jika terus menghindari serangan yang dilancarkan oleh Orochi. Dan karena alasan itu, dia berniat untuk mendekati tubuh Orochi untuk mendaratkan sebuah serangan. Tapi ketika dirinya sudah berhasil mendekat ke arah wajah Orochi, Orochi membuka mulutnya dengan sangat lebar, bersiap menelan tubuh dari Garo. Garo yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut. Dan kita kemudian diperlihatkan wujud asli dari Orochi. Entah cacing atau naga itu sebenarnya Mimin juga nggak mengerti. Garo yang melihat kejadian itu juga kena mental. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Garo terkena serangan langsung dari sosok Orochi. Dengan laser-laser yang amat kuat itu, tubuh Garo pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mencoba menangkis serangan ini. Tapi ternyata Garo masih bisa bertahan dari serangan yang dilancarkan oleh Orochi, yang membuat Orochi langsung menghantamkan sebuah tinju ke arah tubuh Garo. Lebih mengejutkan lagi, meskipun Garo saat itu terkena serangan sebelumnya, tubuhnya masih mampu menangkis serangan yang dilancarkan oleh Orochi, meskipun pada akhirnya terpental dan tidak sadarkan diri menabrak sebuah dinding yang ada di belakangnya. Kita kemudian diperlihatkan Gyoro yang mengatakan kepada Garo untuk segera menyerah. Anehnya, baru saja kehilangan kesadaran dirinya, Garo malah kembali berdiri dan mengatakan, "Kau bercanda, aku seorang jenius. Aku tidak akan pernah terkena serangan yang sama kedua kalinya. Aku akan menang," ucapnya kepada Gyoro. Dia juga bilang kepada Gyoro, "Lagian orang yang kau bilang Raja Monster itu, dia nggak punya kekuatan untuk membuat seseorang lain merasa takut. Biar aku saja yang membuat
ketakutan dan mengajarinya apa ketakutan itu sebenarnya. Ucap Garo sambil berdiri tegak. Dia saat itu langsung memadatkan kekuatannya dan mengatakan kepada Orochi, "Takutlah padaku." Saat itu, sebuah serangan pun langsung membakar Orochi. Tapi Orochi berhasil mengatasi semua serangan ini. Bahkan tiba-tiba teknik dari Garo itu malah ditiru oleh Orochi, yang membuat Garo semakin terkejut. Orochi kembali mengatakan hal yang sama kepada Garo. "Akulah yang akan mengajarimu apa itu rasa takut sebenarnya." Pertempuran antara Garo dan Orochi pun kembali terjadi. Garo saat itu melesat tepat ke arah Orochi dan berencana untuk melancarkan sebuah tinju. Sedangkan Orochi yang melihat kejadian itu juga nggak tinggal diam. Dia kemudian melancarkan beberapa serangan sekaligus ke arah tubuh Garo yang membuat Garo nggak mampu menangkis semua serangan itu secara bersamaan. Gyoro saat itu juga mengatakan, "Kau bersikukuh ingin menjatuhkan semua pahlawan, tapi kau juga bersikeras ingin menjadi monster. Namun semua ucapan itu tidak mencerminkan sifat-sifat monster. Kenapa kau masih memiliki sisi kemanusiaan? Semakin banyak poin yang akan terjadi, maka semakin bagus pula kita. Karena siapa tahu, asosiasi monster memiliki pahlawan yang lebih kuat dari pahlawan kelas S." Shin kemudian berpindah menampilkan Saitama. Si botak pada akhirnya menyadari bahwa sumber suara itu berasal dari bawah tanah. Dan karena alasan itu dia membuka sebuah cerobong bawah tanah dan berniat untuk memasuki tempat itu. Memang botak bermantel saat itu wajahnya bahkan masih santuy aja. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, Shin kemudian berpindah ke tempat asosiasi pahlawan berada. Kita diperlihatkan para pahlawan yang saat itu masih terus berdiskusi satu sama lain, terutama tentang sosok labang raksasa sebelumnya yang tiba-tiba hancur. Mereka juga merasa penasaran dengan kabar di mana tumbangnya sosok Draipneck. Apakah Draipneck yang tidak pernah kalah memang telah dikalahkan? Tapi saat itu, Skinger juga ngungkapin bahwa dia nggak mendengar kabar dari Draipneck sejak saat itu. Karena alasan itu, mereka semua pun menganggap bahwa Draipneck telah tiada. Dan para pahlawan saat itu terus berdiskusi satu sama lain. Saat itu Tatsumaki mengatakan bahwa dia nggak akan pernah bisa membayangkan bahwa dirinya dikalahkan oleh asosiasi monster. Begitu juga dengan sosok Flash. Flash mengatakan, "Sepertinya kita akan menghadapi pertempuran secara langsung dan tidak perlu membicarakan atau berbincang-bincang apapun." Saat itu juga semuanya pun langsung berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan ketika dalam penyerbuan nanti. Tatsumaki langsung bilang sama semua orang dalam rapat itu, "Kalau gitu, biar aku yang mengalahkan bos terakhirnya aja. Kalian semua cukup kalahkan monster-monster keronco yang akan menggangguku. Apakah kalian mengerti?" Mendengar ucapan kayak gitu, Flashy sempat protes dan dirinya saat itu sempat berdebat sama Tatsumaki seperti biasanya. Untungnya saat itu Zombie Man juga membantu diskusi itu ketika mereka sedang berdebat satu sama lain dan anggota yang lain bingung mau menenangkan Tatsumaki sama Flashy. Zombie Man mengatakan kepada Tatsumaki untuk nggak ngancurin asosiasi monster terlebih dahulu karena ada beberapa Sandra juga. Mereka harus menyelamatkan Sandra-Sandra yang ada di dalam asosiasi monster. Barulah Tatsumaki diizinkan untuk mengamuk. Tatsumaki juga nggak keberatan sama semua itu. Beberapa saat setelah kejadian ini, Amaimax saat itu langsung memasuki ruangan dan menanyakan kepada mereka semua, kenapa yang ada di ruangan ini tiba-tiba telah siaga semua, kenapa dirinya tidak diundang dalam rapat ini. Melihat kehadiran dari Amaimax, Child Emperor langsung rasa panik dan mencoba menjelaskan bahwa dia nggak bermaksud untuk nggak ngundang Amaimax. Tapi saat ini mereka sedang melakukan rapat dengan pahlawan kelas S. Karena alasan itu dia ngerasa bersalah juga, karena dia juga nggak bisa memberikan penjelasan apapun. Karena kalau seandainya dirinya nanti ngomong, Amaimax pasti bakalan sakit hati, jadi dia nggak tega. Namun Tatsumaki malah terang-terangan bilang, "Hey, kau itu bodoh atau kayak gimana? Masa kau nggak sadar kalau kami semua itu sebenarnya membencimu?" Ucapnya kepada Amaimax. Dan saat itu pertikaian pun terus terjadi dan diskusi-diskusi sederhana juga terjadi di asosiasi pahlawan ini. Karena alasan itu lebih baik kita cepetin lagi. Saat itu Flashy di akhir cerita mengatakan, "Bagaimana kalau kau coba menundukkan kami dengan kekuatanmu terlebih dahulu jika kau bisa?" Amaimax saat itu langsung mengatakan, "Kau kira aku tidak bisa melakukannya ya?
mereka berdua akan segera bertarung. Namun tiba-tiba King memasuki ruangan. Orang-orang saat itu terkejut melihat kedatangan King. King saat itu datang di waktu yang sangat tepat ketika mereka sedang mengalami rapat. Mereka semua merasa bingung kenapa King malah datang dengan baju yang sangat kotor. King mengungkapkan bahwa dia nggak sempat bersih-bersih dan langsung datang ke tempat ini setibanya sampai di rumah. Amaimes langsung ngerasa bingung banget dan bilang, "Kenapa kau bisa telat kumpul? Kau sebenarnya habis dari mana? Apa yang sedang kau lakukan selama ini?" Saat itu juga, King langsung menjelaskan, "Itu bukanlah sesuatu yang harus kuumbar-umbar. Aku habis dari kota 2. Baru saja King pengen bilang kalau dirinya tuh habis makan sama Saitama. Tiba-tiba orang yang ngejemput King malah menerobos pembicaraan itu dan bilang kalau Tuan King udah menghabiskan waktu semalaman di sekitar kota 2 dan bertarung dengan monster seorang diri. Semua yang ada di pakaiannya itu adalah bukti bahwa dia sudah menghabiskan banyak monster seorang diri. Dia bertarung tanpa istirahat sedikit pun." Mendengar ucapan seperti itu, asosiasi pahlawan pun merasa sangat terkejut. Begitu juga dengan Amaimes. Mereka nggak menyangka bahwa King akan melakukan pertarungan seperti itu. Ya padahal sebenarnya King cuma nongkrong di rumah Saitama. Bahkan Tatsumaki yang salah paham juga bilang kalau King itu hebat juga karena berani melakukan pertarungan seorang diri. Bahkan Amaimes yang sebelumnya protes langsung bilang sama King, "Kecepatan pengambilan keputusan dan nyalimu itu sangat luar biasa. Aku akan selalu mengakui dirimu, King. Ternyata ada juga pahlawan kelas S yang benar-benar hebat. Tidak ada gunanya aku bertengkar di sini kalau begitu. Aku akan mundur. Dan semuanya bersyukurlah pada King karena aku nggak jadi menghabisi kalian. Oh iya, masukkan aku juga dalam tim penyelidikan, oke?" Ucapnya kepada Child Emperor. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Child Emperor mengatakan, "King, aku tahu kau ini sangat kuat, tapi kau tidak boleh bertarung sendirian melawan banyak musuh. Draveneck juga telah pergi sendiri, dan kami telah kehilangan kontak dengannya." Saat itu, King mengatakan bahwa dia siap bertarung dengan mereka semua, karena sebenarnya dia nggak tega melihat raut wajah dari bocah kecil yang sepertinya sangat percaya sama King. Ya walau King nggak tahu ke depannya harus kayak mana. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan Skinger yang saat ini sempat melakukan pembicaraan tentang apakah mereka kemungkinan bisa menang atau tidak. Sebenarnya ini adalah pertaruhan yang amat kuat, karena mereka nggak tahu seberapa kuat pihak asosiasi monster saat ini. Tapi karena alasan itu, semua pahlawan pasti akan berusaha keras menaklukkan asosiasi monster dan tidak diragukan lagi. Bahkan dia juga mengumpulkan banyak pahlawan kelas A juga untuk membantu semuanya. Namun, Silverfang juga nggak dikasih tahu tentang informasi meskipun dia datang ke asosiasi pahlawan. Stitch menutupi semuanya agar tidak diketahui oleh Silverfang karena mereka takut bahwa Silverfang tidak akan membiarkan pihak pahlawan membunuh monster. Namun tiba-tiba King malah memasuki tempat itu yang bikin Silverfang langsung nanya kenapa King ada di sini. Padahal King sebenarnya kan pengen kabur. Dan di kejadian ini pula lah dia pada akhirnya mengetahui bahwa saat ini asosiasi pahlawan berniat untuk menyerbu asosiasi monster. Dan King mengajak mereka semua untuk bekerja sama si Saitama. Episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.